Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Salam sehat ya buat semuanya. Nah, gimana? Tugasnya sudah mulai dikerjakan belum? Oh, belum. Nanti pelan-pelan ya. Setelah menonton video ini semuanya, semoga sobat pembelajar semakin paham tentang aplikasi fungsi integral di dalam bidang ekonomi. Ya. Kali ini kita akan membahas surplus konsumen dan surplus produsen. Ya, kita fokus dulu ke surplus konsumen ya. Yang namanya surplus konsumen itu apa sih? Sebenarnya sobat pembelajar, ini pelajaran ilmu mikroekonomi ya. Jadi kita tahu dulu bahwa surplus konsumen itu berasal dari fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumsi dengan di berbagai tingkat harga. Itulah fungsi permintaannya. Sehingga ketika kita bicara tentang surplus konsumen, artinya konsumen itu menikmati sebuah kondisi di mana dia ini merasa lebih kaya. Merasa lebih kaya. Kenapa? Karena dia membandingkan nih antara kemampuan daya beli dia dengan harga keseimbangan yang terjadi di pasar. Jadi misalkan, oh saya bisa nih beli cilok seharga Rp2.000 per butirnya. Tapi ternyata di pasar timbul harga keseimbangannya tuh cilok tuh cuman 500 ya. Berarti kan seolah-olah konsumen tuh menikmati ya kelebihan sebesar 1.500 ya, 2.000 dikurangi 1.500. Itulah seolah-olah menjadi surplus konsumen ya. Nah, bagaimana penerapan fungsi integral di dalam surplus konsumen ini? Mari kita lihat di dalam bahan PPT berikut ini. Ya, bagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa namanya surplus itu keuntungan ya, semacam keuntungan. Jadi konsumen merasa lebih kaya gitu ya, karena dia sebenarnya bisa membayar lebih, tapi ternyata harga keseimbangannya di bawah kemampuan daya beli dia, atau apa namanya, willingness to pay istilahnya WTP-nya ya. Kemampuan beli di atas harga equilibrium. Nah, jika fungsi permintaan adalah P sama dengan FQ, maka ketika diminta menghitung kelebihan konsumen atau surplus konsumen adalah kita menghitung integral. Nah, kali ini integralnya adalah integral tertentu nih. Beda dengan yang sebelumnya ya, integral tak tertentu. Ini integral tertentu, yaitu fungsi integral dari FQ DQ-nya dikurangi ya, dikurangi Q kali PE, dikurangi jumlah keseimbangan kali harga keseimbangan ya. Maka jika fungsi permintaannya adalah Q sama dengan FP, maka surplus konsumennya adalah ini integral tertentu dari fungsi P dP ya. Nah, coba untuk lebih jelasnya kita lihat harusnya ada di gambar nih. Harusnya di gambar begini ya, sobat belajar. Saya jelaskan dulu pakai gambar biar nggak bingung sobat belajar ya. Ini fungsi permintaan ya. Ini kan ini menunjukkan willingness to pay ya, tingkat harga. Kemampuan dia bayar dari mulai atas sampai bawah ini kemampuan bayar dari konsumen semua ya. Sehingga ketika timbul harga keseimbangan di sini, maka konsumen yang mampu bayar di atas ini yang memiliki, maka dia menikmati keuntungan, semacam keuntungannya, karena saya bisa bayar di harga segini nih Pak ya, tapi ternyata harganya di bawah ya. Misalkan oh saya bisa nih bayar di 9 nih, tapi ternyata harganya 5 ya. Berarti seolah-olah ada surplus banyak 4 ya. Di fungsi diferensial ini mohon maaf, fungsi integral ini bagaimana kita mencari surplus konsumen? Berarti semacam mencari luas wilayah, dari gambar yang atau kurva yang berada di bawah fungsi permintaan, namun di atas garis titik keseimbangan. Ya di sini ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan nanti misalkan apa namanya? Nah, ini namanya kalau tadi disebutnya KK ya, kelebihan konsumen. Kalau saya nyebutnya surplus konsumen, consumer surplus. Ya. Consumer surplus. Nah ini ya. Jadi yang namanya integral itu adalah yang namanya consumer surplus adalah fungsi integral tertentu atau luas wilayah ya yang berada di bawah kurva permintaan tapi di atas garis keseimbangan. Maka di sini seolah-olah kita ngitung ini nih, ngitung wilayah ini dulu, yang semua wilayah yang berada di bawah ini, di bawah kurva ini ya. Maka kita nyebutnya integral ini ya. Tapi dikurangi ini
dikurangi ininya. Nah, inilah yang kita sebut batas atas dari fungsi integral di sini. Yang di bawah ini adalah batas bawahnya. Ya. Jadi yang atas ini adalah batas atas ya. Yang di batas atas ya. Yang di bawah adalah batas bawahnya. Adalah yang bawah itu adalah harga keseimbangannya ya. Nah, yang P ini dan harga keseimbangannya. Ya. Jadi supaya sahabat belajar ya, kita tahu dulu gambarnya seperti ini. Ini kalau kelebihan konsumen atau consumer surplus. Nah, sebagai contoh di sini, setelah paham gambarnya, maka kita masuk ke soal nih. Jika fungsi permintaan ditunjukkan oleh Q sama dengan 40 min 2P dan harga keseimbangan adalah 10, nah ini kan P sama 10. Nah, cari kelebihan konsumen. Gunakan kedua macam cara. Nah, ini diminta mencari surplus konsumen dengan kedua macam cara dan gambar grafiknya. Memang caranya ada dua nanti ya. Caranya ada dua. Nah, kita tahu Q sama dengan 40 min 2P. Sehingga ketika P sama dengan 10, maka Q sama dengan 20. Nah, ini titik keseimbangannya ya, P sama dengan 10, Q sama dengan 20. Nah, titik potong dengan sumbu Q atau sumbu mendatar ketika P sama dengan 0 adalah Q sama dengan 20. Jadi titik potong pada sumbu Q adalah 5,0. Sementara titik potong dengan sumbu P ketika Q sama dengan 0, P sama dengan 20. Ya, P. Jadi keseimbangan terjadi pada saat 20-10 ya. Oke, ini udah kebayang ya, sobat belajar gambarnya seperti apa? Mana ada gambarnya enggak? Nah, ini kayaknya ada yang salah deh. Titik potong dengan sumbu E ketika P sama dengan 0, P-nya kan 0 sini. Berarti Q sama dengan 40 dong. Ya, maka titik potong dari sumbu Q adalah 40,0. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu P ketika Q sama dengan 0, berarti 40 dikurangi 2P nih sama dengan 0 ya. Berarti kan ini 40 dikurangi 2P sama dengan 0, maka P sama dengan 20. Kalau dipotong dengan sumbu P atau sumbu vertikal adalah 0,20. Jadi kebayang ya gambarnya nanti. Ini P-nya nih, karena ini P ini Q, ini 20, ini 40. Nah, ini ya. Nah, padahal kita tahu titik keseimbangannya adalah di 20,10. 20-nya di sini berarti separuhnya ya, 10 separuhnya juga. Nah, titik keseimbangannya kan di sini ya. Ini 20, ini 10. Maka yang dimaksud dengan consumer surplus yang mana? Nah, ini yang berada di bawah kurva permintaan tapi di atas garis keseimbangan. Keseimbangannya P keseimbangannya ini ya, harga equilibriumnya. Tuh. Tuh consumer surplus. Ini kan seperti Anda diminta menghitung luas wilayah. Sebenarnya kalau ketahuan gambar gini, teman-teman tidak usah menghitung integral pun Anda bisa tahu nih. Ya nggak usah pakai integral pun, dengan grafik ini Anda langsung tahu luas wilayahnya berapa. Coba. Dengan sisi adalah sini 10 ya, di sini 20. Berarti 10 kali 20 bagi 2. Kan 100 seharusnya. Apakah demikian kalau pakai integral? Nah, kita lihat. Cara pertama adalah cara integral tertentu, yaitu mengintegralkan fungsi dari permintaan, yaitu FQ-nya ya, yaitu terhadap Q-nya. Jadi yang Q-nya yang ada Q-nya. Jadi kalau kita tahu Q sama dengan 40 min 2P, kita tukar dulu P sama dengan berapa Q ya, karena ini fungsinya fungsi Q ya. Maka di sini 20 min 0,5 Q dQ min Q ya, ini kan Q kali PE. Q kali PE itu ini ya. Ini 20 kali 10 gitu ya. Ya enggak? Sehingga ini muncul integralnya 20 Q min 0,25. Ini dari mana? 0,5 per 2 Q kuadrat ya. Nah, ini integral batas atas batas bawah karena integral tertentu. Maka yang namanya 20 ini tadi mana sobat pembelajar? Ini ya, tuh tahu ya, pucuknya kan 20 ya. Nah, 20 kemudian 0. Jadi seolah-olah memang kalau dia 20 sampai 0 sampai ini sampai ke bawah semua, yaitu hasilnya gitu ya. Kalau Anda diminta menghitung luas wilayah semuanya ini tanpa dikurangi kotaan ini, maka yang pakai integral tadi gitu ya. Ini ya, integral ini ya. 20 0 gitu ya.
maka faktor pengurangannya nggak ada kalau kita diminta menghitung luas wilayah yang ada di bawah kurva itu ya. Tapi karena diminta menghitung consumer surplusnya, jadi dikurangi dengan luas wilayah yang yang ini juga ya, 200 tadi ya. Jadi namanya ini kan kalau nggak dikurangi kan, kalau dari 20 nol ini kan ya itu ini semuanya dihitung semua ya sampai sini ya. Tapi karena ada kotaknya itu dikurangi kotaknya, istilahnya kan gitu ya. Nah, di sini berarti 20 kali Q-nya kan 20 ya. Min 0,25 kali Q kuadrat min 0 ya. Kurangi 200. Hasilnya adalah 100. Itu sama kan ya? Kalau Anda menggunakan rumus matematika biasa ini juga gampang langsung ketemu gitu ya. Makanya penting kita menguasai grafiknya. Tapi kalau Anda diminta menghitung pakai integral, ya Anda ikutin step-stepnya integral ini. Jangan cukup-cukup langsung Anda perkalian ini. Karena kita diminta mencari, ini kebetulan gambarnya sederhana ya. Nih, kemudian ini cara pertama ya, dengan melakukan integral, yaitu selisih dari fungsi yang ini ya, dengan kotaknya ini. Terus cara kedua gimana? Cara kedua itu adalah dengan langsung mengintegralkan fungsi P-nya ya, fungsi P artinya fungsi yang dalam P-nya. Jadi integralnya ini. Integralnya 40-2P, tapi batas atas batas bawahnya gimana? Batas atas batas bawahnya adalah 20 dan 10. Ini ya, 20 dan 10. Nah, terus itu saja ya. Jadi ini diintegralkan 40P min P kuadrat 20 10. Maka Anda hitung P-nya masukkan ke 20, masukkan ke P ini masing-masing ya. Oke, masuk menggantikan P 20 dan 10-nya ini menghasilkan juga 100. Tuh. Anda mau pakai cara mana terserah ya. Apakah mau mengintegralkan fungsi terhadap Q-nya? Kalau fungsi terhadap Q maka harus dikurangi dengan kotak yang tadi ya, Q equilibrium dikalikan dengan price equilibrium. Tapi kalau dalam fungsi P yang diintegralkan itu berarti langsung ya, dengan integral tertentu, yaitu selisih dari price yang maksimum di grafik tadi dikurangi dengan price equilibrium. Itu ya sobat belajar ya, mudah ya. Nah, nanti diulangi lagi, ada soal berikutnya gambarnya ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kalau mau fungsi yang pertama tadi, cara satu adalah dengan menghitung wilayah, istilahnya wilayah ini dulu ya, wilayah ini dulu ya, dikurangi dengan wilayah ini. Yang ini adalah wilayah 10 kali 20 ya. P keseimbangan kali Q keseimbangan. Itu cara pertama, ini cara pertama ya. Cara pertama. Cara kedua adalah kita pakai fungsi P-nya. Fungsi P-nya berarti langsung integral dari fungsi P-nya ya, tapi integral tertentunya adalah 20 sama 10. Kalau yang ini yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah ini 20 ya. Kemudian dikurangi 10 gitu ya. 20 kurangi, ini 20 langsung 0 ya, 20 terhadap 0 langsung, semuanya langsung terhadap 0. Karena memang luas ini semuanya yang akan dihitung gitu ya. Dikurangi dengan luas wilayah kota ini, itulah cara pertama. Tapi kalau cara kedua langsung fungsi P, tapi integral tertentunya adalah 20 dan 10. Itu bedanya ya. Oke, demikian sobat pembelajar. Surplus konsumen, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jumpa lagi nanti di video terakhir tentang surplus produsen. Salam sehat buat sobat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.